Bab 1207 Mengkhianati Neslandia. 7 pembunuh memandang Nathan, lalu ke Kirana dan yang lain, dengan tatapan ragu. Katakan, tidak perlu rahasiakan dari mereka, kata Nathan. Selama ini, Kirana dan yang lain telah terlatih untuk ketahanan psikologis mereka. Tekanan apalagi yang tidak bisa mereka terima. Mendengar ini, 7 pembunuh berkata dengan wajah serius. Aku datang untuk mengatakan 2 hal. Pertama, mengambil kembali stempel Kunlun. Seharusnya kamu menyerahkannya sejak awal. 7 pembunuh menatap Nathan dengan dingin. Meskipun Nicholas Mitchell mengambil posisi Kunlun, stempel Kunlun masih berada di tangan Nathan. Hanya dengan stempel Kunlun di tangan, dia dapat memimpin Brigade Besi Kunlun. Itu juga merupakan simbol status Dewa Perang Kunlun. Nathan mengangguk. Oke, aku bisa menyerahkan stempel Kunlun. Katakan hal kedua. Tiba-tiba, aura sekujur tubuh 7 pembunuh melonjak. Aura pembunuh yang mendominasi menyelimuti seluruh ruangan. Nathan Clark, apa kamu mengaku salah? 7 pembunuh membentak. Kirana dan yang lain terkejut. Ada apa ini? Nathan menatap 7 pembunuh. Apa salahku? Bersekongkol dengan musuh dan berkhianat. 7 pembunuh berkata dengan marah. Apa? Bersekongkol dengan musuh dan berkhianat. Ketika Kirana dan Sienna mendengar ini, mereka hampir menjadi gila. Dengan karakter Nathan, walau mati pun dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mustahil. Iya. Ini benar-benar mustahil. Semua orang panik. Nathan mendesis. Memberi isyarat agar semua orang diam. Apa alasannya? Nathan menatapnya dengan penasaran. 5 tahun lalu, Forkul Hetik benar-benar kamu musnahkan. Tanpa menyisakan satu orang pun. Bukan. Nathan mengangguk. Saat itu dia memang sudah memusnahkannya. Tapi kenapa Forkul Hetik muncul kembali tahun lalu? Bagaimana kamu menjelaskan hal itu? 7 pembunuh menatap Nathan. Nathan tidak bisa menjelaskan masalah ini. Dia juga tidak mengerti mengapa Forkul Hetik muncul kembali dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak tahu, tapi kami tahu. Semuanya karena kamu. Karena kamu satu komplotan dengan Forkul Hetik. Kamu sejak awal sudah berkhianat dari Neslandia, dan bersekongkol dengan musuh luar. Kamu tidak pernah benar-benar memusnahkan Forkul Hetik. Diam-diam kamu menyembunyikan berita itu. Membuat dunia berpikir bahwa Forkul Hetik telah dimusnahkan. Nyatanya, secara diam-diam, Forkul Hetik berkembang. Menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kami sudah memiliki semua bukti. Semua bukti tentang persekongkolanmu dengan Forkul Hetik. Nathan tertawa ketika mendengar perkataan 7 pembunuh. Benar saja. Mereka memanfaatkan Forkul Hetik untuk membuat masalah. Tuduhan yang tidak beralasan. Masalah utamanya dia tidak berdaya untuk membantah. Jika bukan karena perintah pasukan Fradron kali ini, kamu mungkin tidak akan pergi untuk menghancurkan Forkul Hetik. Bukan. 7 pembunuh mencibir. Nathan Clark, kamu berkolusi dengan Forkul Hetik. Menyebabkan masalah serius dan kerusakan pada banyak organisasi. Apa kamu mengaku salah? Menghadapi pertanyaan 7 pembunuh, Nathan tidak lagi ingin membela diri. Tidak ada gunanya sama sekali. Ini semua direncanakan oleh seseorang. Dia hanya bisa menunggu untuk dipukuli. Apa hukuman untukku? Nathan bertanya sambil tertawa. Ini yang paling penting. Hukuman untukmu adalah sebagai berikut. Mengingat jasa yang telah kamu buat sebelumnya. Kamu tidak akan diberikan hukuman mati. Tetapi hukuman lain tetap harus diterapkan. Mulai sekarang, kamu akan dikeluarkan dari Neslandia. Kamu diberi waktu dalam 3 hari untuk meninggalkan Neslandia. Atau dilakukan dengan tindakan paksa. 7 pembunuh berkata dengan dingin. Duar, mendengar keputusan itu. Pikiran Kirana dan yang lain seakan meledak. Nathan diusir dari Neslandia dengan tuduhan yang tidak beralasan. Kejam. Itu sungguh kejam. Bab 1208 dikeluarkan dari Neslandia. Siapapun bisa melihatnya. Ini sebuah konspirasi. Tujuannya adalah untuk mengusir Nathan dari Neslandia. Di dalam Neslandia, Nathan tidak bisa dibunuh. Tapi di luar Neslandia, dia bisa dibantai oleh siapapun. Kirana tertawa. Suamiku sepanjang hidupnya jujur dan murah hati. Mengabdikan dirinya untuk melindungi tanah air. Tapi pada akhirnya, dia berakhir seperti ini.
Menyedihkan sekali. Dengan tuduhan tidak beralasan, suamiku bahkan tidak bisa mendapatkan reputasi yang baik. Pada akhirnya, dia dituduh bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati Neslandia. Dewa Perang Kunlun yang dulunya tinggi akan diusir keluar dari Neslandia. Hahaha. Kirana tertawa terbahak-bahak. Tapi tawa itu begitu menyedihkan dan memilukan. Dewa Perang yang dulu ternyata berakhir seperti ini. Tidak akan ada orang yang akan menduganya. Masalah terus bertambah buruk dan masih bukan yang paling buruk. 7 pembunuh mencibir dan berkata, fakta dan bukti terpampang di depan mata. Apalagi yang bisa kalian katakan? Forkul Hetik adalah organisasi nomor 1 di dunia gelap. Semua yang mereka lakukan adalah tindakan yang keji. Nathan berkolusi dengan Forkul Hetik seharusnya dieksekusi mati. Dewa Perangku melihatnya terlalu menyedihkan. Jadi tidak mengeksekusinya, namun mengusirnya dari Neslandia. Sebenarnya, dalam beberapa hal Nicholas Mitchell bisa melihat dengan jelas. Tapi Nathan saat ini tidak memenuhi syarat untuk diperhatikan olehnya. Tidak peduli dengan hidup dan matinya. 7 pembunuh menatap Nathan dengan dingin dan berkata, aku di sini bukan untuk meminta pendapatmu, tapi untuk memberitahu keputusan padamu secara langsung. Di mana stempel Kunlun? Tanya 7 pembunuh. Kirana. Berikan stempel Kunlun padanya. Mengikuti instruksi Nathan, Kirana menyerahkan stempel Kunlun kepada 7 pembunuh. Sebelum 7 pembunuh pergi, dia memperingatkan kembali. Kamu hanya diberi waktu 3 hari untuk meninggalkan Neslandia. Jika tidak, aku sendiri yang akan melemparmu keluar. Dasar pengkhianat. Dengan cepat, berita bahwa mantan Dewa Perang Kunlun berkolusi dengan Forkul Hetik mengkhianati Neslandia dengan cepat menyebar ke seluruh Neslandia dan seluruh dunia. Suara hinaan segera menyeruak. Nathan menjadi pengkhianat terbesar Neslandia dan penjahat terbesar dalam sejarah. Bahkan banyak orang di Neslandia mencari tempat tinggal dan keberadaan Nathan. Semua orang ingin melempar telur busuk dan kotoran padanya. Pengkhianat harus keluar dari Neslandia. Cepat pergi. ... Mendengar segala macam makian di luar, mental Kirana dan yang lain benar-benar meledak. Tidak pernah mengalami hari yang begitu menyedihkan dan menyakitkan. Nathan, bagaimana ini? Apa kita akan dibantai oleh semua orang seperti ini? Apa pilihan yang kita miliki hanya meninggalkan Neslandia saja? Kirana bertanya. Sienna menggelengkan kepalanya. Saat ini, tidak ada pilihan lain selain pergi. Sienna benar. Mereka bertekad untuk mengusirku. Kita melakukan apapun tidak akan ada gunanya. Nathan masih sangat tenang. Kita pergi begitu saja. Kirana merasa tidak adil. Sangat tidak adil. Mengapa? Untuk sementara waktu, kita pergi dulu. Kalau begitu kita pergi bersama. Kata Kirana. Tidak perlu. Kamu tinggal di Neslandia. Aku akan menjemputmu setelah keadaanku stabil. Terlebih lagi, kamu lebih aman di Neslandia. Ada perlindungan dari keluarga Yates. Tentu saja Nathan menolak. Bukankah jika kamu pergi ke luar negeri tetap akan berbahaya untukmu? Apa ada tempat untuk kamu tinggal? Kirana sangat khawatir. Aku tahu sebuah pulau kecil yang aman. Aku akan pergi ke sana. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja dengan perlindungan dari Dewa Tarung Dasim. Selain itu, aku hanya orang yang cacat. Ancaman apa yang bisa kuberikan kepada mereka? Mereka juga malas untuk membunuhku. ... Setelah dibujuk dan diancam, Kirana akhirnya setuju untuk tidak mengikuti Nathan. Besok kita berangkat. Dengan cepat, berita menyebar. Mantan Dewa Perang Kunlun diusir dari Neslandia besok. Bersambung.